Ribuan pasukan Ukraina dilaporkan menyerah. Ribuan pasukan Ukraina yang berada di sekitar wilayah Mariupol dilaporkan telah memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Rusia. Dalam keterangan yang disampaikan Kedutaan Rusia di Jakarta, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan ribuan pasukan yang menyerah itu ditangkap di pusat industri Azovstal. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir Laut Azov dan merupakan pintu pelabuhan. Di kota Mariupol, tepatnya di area pembakaran metalurgi Ilyich, 1026 pasukan Ukraina menyerah dan angkat senjata di depan pasukan Rusia yang dibantu Republik Rakyat Donetsk, ujar keterangan itu. Mariupol sendiri merupakan kota yang dekat dengan pusat konflik Rusia-Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, dan juga Crimea. Saat ini Moskow mengatakan pasukannya akan difokuskan ke wilayah itu. Sayangnya belum ada konfirmasi dari Ukraina soal ini. Dalam usahanya merebut Mariupol, Ukraina menuduh bahwa Rusia telah menggunakan senjata kimia di kota itu. Hal itu disampaikan dalam bentuk pesan telegram yang diposting oleh Resimen Azov, bagian ultranasionalis dari Garda Nasional Ukraina. Rusia menggunakan zat beracun yang tidak diketahui asalnya, terang kelompok itu. Saat ini dugaan penggunaan senjata kimia itu sedang didalami oleh Inggris dan Amerika Serikat. Washington mengatakan jika Rusia diketahui telah menggunakan senjata kimia, itu akan mewakili eskalasi besar konflik dan menghadirkan tantangan langsung bagi NATO untuk bertindak. Kami mengetahui laporan media sosial yang mengklaim pasukan Rusia mengerahkan amunisi kimia potensial di Mariupol. Kami tidak dapat mengonfirmasi saat ini dan akan terus memantau situasi dengan cermat, ujar Sekretaris Pers Pentagon John Kirby. Sementara itu, Kremlin mengatakan hal ini tidaklah benar. Rusia menyebut itu merupakan hal yang dibuat-buat dan memojokkannya saja. Seperti diketahui, Rusia memulai serangan yang disebutnya operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan adanya operasi ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Rusia di wilayah itu dari kelompok ultranasionalis yang di-backing Kiev, serta memaksa Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO. Jika Putin digulingkan ternyata bahaya untuk Barat, penggantinya diyakini akan lebih buruk. Kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin digulingkan ternyata bakal lebih berbahaya bagi Barat. Menurut pengamat politik Profesor Alexei Muraviv, pengganti Putin diyakini bakal lebih buruk dan menjadi ancaman untuk Barat. Sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu, spekulasi mengenai keadaan kesehatan pemimpin Rusia itu terus muncul. Apalagi muncul laporan bahwa Putin kerap ditemani oleh dokter kanker terkenal Rusia. Selain itu juga beredar kemungkinan kudeta terhadap Putin karena hasil perang di Ukraina yang tidak memberikan hasil positif. Apalagi Putin diketahui telah memecat dan memenjarakan sejumlah pembantunya yang tidak memberikan hasil memuaskan dalam penyerangan ke Ukraina. Profesor Alexei Muraviv yang merupakan profesor studi strategi dan keamanan nasional di Universitas Carleton Pratt Australia telah menganalisa apa yang terjadi jika Badan Rahasia Rusia mencoba menggulingkannya. Saya percaya ada banyak potensi untuk kudeta, tapi bukan karena alasan yang kita asumsi dan pahami, tuturnya kepada Ski Spot dikutip dari Daily Star. Jika kudeta dilakukan oleh katakanlah penegak hukum keamanan Rusia atau militer Rusia dalam hal ini, itu bukan karena mereka ingin menghentikan perang, itu karena mereka ingin memenangkan perang, kata Muraviv.
Menurutnya saat ini ada ketegangan antara komunitas intelijen Rusia dan Putin. Hal itu dikarenakan ada kesalahan penilaian yang jelas dan ini mungkin didorong oleh Putin sendiri, kata Murafiv. Sang profesor menggambarkan bagaimana kesalahan langkah ini muncul dari pemahaman bahwa Rusia akan dianggap sebagai pembebas, bukan penjajah negara tetangga mereka. Apalagi Putin dilaporkan marah karena ternyata pasukannya tidak disambut dengan bunga oleh rakyat Ukraina. Murafiv pun menambahkan jika Putin dikudeta atau digulingkan itu tidak akan menjadi solusi positif untuk negara barat. Jika ada perubahan rezim itu karena militer dan dinas keamanan akan menyalahkan Putin karena terlalu lunak dan benar-benar berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Jika ada rezim yang menempati tempatnya maka itu akan menjadi seseorang yang bahkan lebih radikal dari Putin dan berbahaya bagi barat, kata Murafiv. Gawat, Rusia siaga serang konvoi kendaraan Amerika dan NATO di Ukraina. Untuk kesekian kalinya, Rusia menebar ancaman kepada negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan secara khusus Amerika Serikat. Rusia memastikan bakal menghancurkan konvoi kendaraan Amerika Serikat dan NATO yang membawa senjata untuk mendukung perlawanan Ukraina. Dikutip FIFA militer dari Russia Today, hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Rybakov. Seperti yang diketahui, Amerika adalah salah satu negara yang mengecam keras invasi Rusia ke Ukraina. Negeri Paman Sam di bawah komando Presiden Joe Biden menggelontorkan dana besar dan sejumlah senjata canggih untuk mendukung perjuangan pasukan Ukraina. Oleh sebab itu, Rybakov memastikan bahwa negaranya akan menjadikan konvoi kendaraan Amerika dan NATO yang membawa bantuan senjata untuk Ukraina sebagai sasaran tembak. Kami memperingatkan bahwa transportasi Amerika NATO yang membawa senjata melintasi wilayah Ukraina dianggap sebagai target militer yang sah, ucap Rybakov. Sikap tegas Rusia ini sebelumnya telah dibuktikan dalam kenyataan pekan lalu. Serangan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF dikabarkan telah berhasil menghancurkan 4 unit sistem rudal pertahanan udara S-300 yang dikirim oleh salah satu negara Eropa ke Ukraina. Keempat rudal S-300 yang dihancurkan Rusia dipercaya dikirim oleh Slovakia, meskipun di sisi lain Perdana Menteri Slovakia Eduard Heger membantah kabar tersebut dan balik menuduh Rusia membuat sebuah propaganda. Selama hampir 2 bulan invasi Rusia ke Ukraina, Amerika diyakini telah mengirim lebih dari 300 ton amunisi. Amerika juga menggelontorkan dana dalam jumlah lebih dari 200 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,9 triliun rupiah.